Selamat siang teman-teman iseng-iseng lintas. Hari ini kita punya kesempatan istimewa. Kita mau antarkan Pak John ke Mabes. Jadi kita ini mau jemput Pak John ke rumahnya. Nah, saya lupa ingat ini rumah Pak John ini. Ini depan kalau nggak salah belok kiri ya. Oh, kanan kayaknya. Nah, ini kayak belok kanan. Oh ya, ini dia, anak Pak John nih. Ayo Pak. Gang Si Mamat kan belok kanan itu juga. Kalau dari sana bisa juga. Oh iya ya, aku lupa ingat. Iya, karena malam itu kita di sini. Beda dia kalau malam kan. Malam kan beda. Kalau malam. Trip kamera boy. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sampai ke Mabes Pak John ya. Iya, boleh. Banyak permintaan dari apa? Sahabat 270 bikin video podcast katanya. Nah, kalau di depan ini Mamat, situ kan kita kan masuk kemarin dari sana. Iya. Oh. Udah on kan? Udah kan. Iya, inilah Mamat di sebelah kiri bentar lagi. Oh, yang kiri ini bukan rumah Pak Mamat. Ya. Ah iya, tadi kami dari sini muter Pak John. Oh iya. Ini Mamat. Ah yang kiri ini kan? Nah, ini dia. Banyak. Kayaknya nggak di sini dia. Ini kita ke Kanan pun boleh. Kanan. Lagi. Nah, mudahnya bilang kanan. Kita kan malam-malam itu kita itu. Iya. Jadi kita saat ini teman-teman sudah bersama dengan Pak John. Jadi ada dua kamera Pak John. Oh, depan sama belakang. Nah, jadi ini Pak John akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Jogja lagi ya. Iya. Kenapa itu Pak John? Maksudnya Karena itu perintah kantor juga, Bang. perintah kantor. Ini kiri Pak John ya? Iya. Perintah kantor juga berarti ya. Iya. Ini pada akhirnya nanti memang sampai ke Jogja atau gimana Pak John? Istilahnya Bang, kalau istilahnya banyak penumpangnya kita antar ke Jawa. Oh, Baru kita balik ke Jakarta. oh baliknya ke Jakarta. Yang ngisinya dari Jakarta nanti. Oh berarti ngisi pas balik arah Medannya dari Jakarta aja. Oh. Karena kan tanggal 30 udah tutup Jawa. Iya iya iya. Enggak, terakhir lah kayaknya 253 ini. 253 dari Jawa. Dari Jawa. Nah, 081 pun wajib dari Jakarta dia. Oh. Berarti nanti ini penumpangnya diantarkan sampai ke misalnya sampai Jogja gitu kan, sampai Jogja baru nanti Pak John Balik lagi kita ke Jakarta. kosong lah sampai balik Jakarta gitu kan. Iya. Dari Jakarta baru balik ke Medan. Iya. Iya. Oh. Tanggal 2 dari Jakarta wajib semua mobil yang nyebrang itu diseberangkan semua dari Jakarta nanti. Oh. Tidak ada lagi sisa istilahnya kalau di Jakarta itu sama di Jawa. Ini kanan Pak John ya? Iya. Kita dari tol aja kayak mana Pak John? Dari mana jalannya ke tol? Dari sini? Oh, dari kanan ini ya? Dari abang dari tol. Iya dari tol, tapi keluar di Cemara tadi. Oh iya. Nah berarti intinya Pak John akan mengejar lebaran juga lah berarti di rumah ya. Oh. Istilahnya kalau kata kantor kemarin tidak ada mobil yang nggak diseberangkan sebelum tanggal 2. Oh berarti istilahnya habis mobil di sana ya? Iya, Mobil habis di Jawa? Istilahnya tanggal 2 wajib diseberangkan semua. Oh gitu ya. Iya. Berarti kemarin kan kegalauan Pak John kan kalau nyebrang kalau ke Jawa lagi takut nggak bisa balik ke Medan kan gitu. Iya. Tapi pada akhirnya bisa nanti ini Bisa ya. ada istilahnya diisi di Jakarta. Berarti nanti Pak John isi dari Jakarta nggak ada penumpang pun Wajib berangkat. wajib berangkat ya. Oh. Itulah sama bos kemarin ngomong wajib berangkat walaupun minyak dapat ke Medan ini. Jangan terlalu
memikirkan istilahnya setoran gitu Oh, ya. berarti intinya yang penting ada uang minyak aja. Nah, itu yang dipentingkan pemiliknya itu nanti balik istilahnya uang minyak. Kan kalau setoran tuh nggak usah pikirkan dulu ya. Iya, gitu. nggak usah terlalu pikirkan. Mungkin kalau ada kita bagi. Ah, Gitu. iya. Istilahnya wajib balik gitulah istilahnya. Kalau kita membahas ini Pak Jon sudah pernah lebaran di Jawa? Oh sering, Bang. Oh sering ya? Sering. Tapi kan waktu normal. Oh, waktu normal ya? Waktu normal kan kita udah tahu jadwalnya. Ah. Istilahnya kita nanti trip terakhir dari sini wajib tidur di Jawa kan, mendingan kita dari terakhir supaya jangan terlalu lama di Jawa. Oh. Udah tahu kita nanti entah 3 hari Lebaran udah buka Jawa kan. Oh iya, Nah, berarti iya. minimal kita di Jawa itu cuma 5 hari. Oh, nggak ketahan ya istilahnya ya? Nggak ketahan, cuma nunggu habis Lebaran aja. Iya. Sementara kalau yang kayak saat ini, kalau ketahan di Jawa sampai tanggal 17 baru bisa ya? Ya, karena kita belum tahu atau apa masih Perpanjang lagi? perpanjang lagi. Oh iya. Istilahnya kalau kita tahu tepat waktunya itu, kita masih tenang. Mana tahu diperpanjang lagi kayak kemarin itu? Yang kita nggak tahu-tahu ya. Nah, gitu yang ya. kita nggak tahu-tahu. Nah, kalau kayak gini Pak Jon, Pak Jon kan sudah lama nih berkecimpung di dunia transportasi lah, Ya, kita bilang. istilahnya, Nah, ya. habis kan. Dan kalau ini juga Pak Jon sudah pernah juga ngobrol sama di videonya Bang Dul juga sudah pernah. Yang mau aku tanyakan tuh gini Pak Jon, kalau Pak Jon berangkat gitu, berangkatlah, berangkat ke Jawa misalnya gitu kan, berangkat jauh gitu. Ya. Gimana perasaan meninggalkan keluarga Pak Jon di Medan? Iya, kalau kita meninggalkannya seperti ini kan istilahnya sedih juga kita sebenarnya, tapi Ah, istilahnya demi mereka. oh, Nah, itulah demi keluarga. iya. Istilahnya kita istilahnya walaupun kerja itu untuk mereka gitu. Iya. Jadi kemanapun kita, itu aja yang kita ingat untuk keluarga. Untuk keluarga ya. Jadi kita pun pesannya di rumah untuk kalian ya kerja ya, walaupun jauh gitu, bukan untuk siapa-siapa gitu. Depan ini belok mana Pak Jon? Kiri. Kalau ke sana rumah Pak Alwi, Oh, Pak Alwi. Iya, kantor. Pak Alwi kantor ya. Gerilya 1. Oh, Pak Jon gerilya 3. Kalau lurus ke sana itu keluarnya kan dari sana Bang. Kan? Iya. Lurus ke sana Pak Alwi di Gerilya 1. Kalau istilahnya ke sini nanti Abang harus belok kanan di sini. Nah, kalau meninggalkan keluarga Pak Jon, meninggalkan anak, Iya. meninggalkan ibu gitu kan. Pernah Pak Jon, saya kayak kalau kayak aku dulu kalau orang tua mau pergi berladang, Iya. sampai aku nangis nahan mereka gitu. Ya. Nah, kalau Pak Jon gimana? Oh, sama juga. Oh, juga ya? Ini untung tidur yang kecil ini. Oh, si Fitra ya? Untung tidur itu. Iya. Kalau enggak, waduh, Ketahan juga ya. ketahan kita nanti di situ untuk bujuk-bujuk dulu. Itu pasti Bang. Pasti ya. Itu pasti. Ini kita lurus Pak Jon. Lurus ke tol, kalau ke sini jalan biasa Bang. Nah, kita lurus saja. Ya. Nah, kalau udah ngebujuk-bujuk gitu, butuh waktu lagi jadi. Butuh waktu lagi. Itu biasa kadang-kadang itulah kalau seperti yang kemarin di Medan itu nanti dijemput air ke depannya gitu, baru mau dia waktu di Medan kan tinggalnya baru mau dia baru kita ke loket. Itulah nanti dibawa kakaknya lah ke depan itu biar diam. Oh, waktu masih tinggal yang di dekat Mabes ya. Iya. Kalau yang di sini kayak mana Pak Jon? Di sini kadang-kadang kalau mau berangkat dibujuk kakaknya juga dulu, dibawa dulu agak jauh. Baru kita melok ke sana, bawa kakaknya nanti daerah sini, kita daerah sana. Oh. Nah, kalau dia kan lagi tidur nih Pak Jon, Fitra lagi tidur Pak Jon tinggalkan. Fitra sama Pak Rizky ini. Nah, Pak Rizky ya. Nanti kalau dia bangun itu nyariin nggak biasanya? Pasti nyari. Pasti nyari ya. Pasti nyari. Tapi kalau sekarang enak Pak Jon, sudah ada HP untuk video call kan? Nanti kalau udah di atau malam nanti baru di video call Bang. Oh, ayah kerja katanya, iya. Dari duit. Untuk siapa? Kita bilang kan. Nah, gitu. Gitu caranya ya. Ya, untuk siapa? Ya.
Nah, Gitu. kalau dulu Pak Jon waktu ya kan teknologi kan baru ada sekarang Iya, kan. iya. Kalau zaman-zamannya mungkin waktu kayak Dulu belum ada Bang, belum ya. ada video call gitu gimana Pak Jon? Telepon pun dulu baru masih telepon umum Bang. Ah ya gitu kayak mana kira-kira? Baru sekali lah kita, apalagi Bang, kadang-kadang lama kita di Jawa, Nah. siapa yang bisa dihubungin? Iya. Istilahnya Bang, orang pun nanti di tempat di daerah kita itu belum, kalau nggak punya Telkom namanya kan itu kan, Iya. nggak ada apa di rumahnya, telepon nggak bisa kita hubungin. Ya kadang-kadang juga begitu, kita istilahnya mau telepon, nggak mungkin nanti kita suruh orangnya jemput dulu ini gitu. Oh iyalah. Ya, jadi harus kita rasakan juga lah gitu, walaupun rindu gitu. Berat juga berarti Pak Jon. Ya berat Bang. Istilahnya apalagi lebaran dulu sebelum ada telepon Bang, itu kalau di Jawa itu kita bisa menangis. Wah. Karena anak-anak kita nggak tahu gimana keluarga. Iya. Gitu. Kita di Jawa, di telepon dulu cuma Telkom yang Iya, ada. telepon umum itu kan. Telepon umum. Iya. Gitu. Nanti istilahnya kalau sekali nelpon nanti ke kantor, istilahnya mamanya tahu lah Bang dulu mahalnya gimana. Iya, mahal. Ya paling nanti sekali seminggu ditelepon kalau kita lama di Jawa. Semua kita tahu kesehatan, sehat semua itu aja. Kita udah lega. Iya ya. Tapi Cuma kita sekedar tanya kabar lah jadinya. Nah, tapi sekarang kan udah agak terobati karena dilihat langsung. Bisa lihat wajah lah ibaratnya Iya. Pak Jon ya. Nah, kalau misalnya gini Pak Jon. Kalau Pak Jon bilang tadi menangis ibaratnya kan. Iya. Kalau menangis pas lagi bawa mobil gini Pak Jon. Pas lagi bawa mobil pernah nggak tiba-tiba gitu? Aduh, rindu kali sama anak gitu. Sampai sedih, sampai nangis juga gitu pas lagi bawa mobil Iya. gitu. Pernah juga itu Bang, Oh, karena pernah juga, ya? lama kita di Jawa kadang-kadang gitu kita ingat-ingat di keluarga kan. Ah. Kita pasti rindu. Oh iya ya. Ingat-ingat, apalagi jauh lama kita sana ingat, pasti itu Rindu juga ya. ya jelas Bang. Pak Jon mulai bawa mobil tahun berapa Pak Jon? Bawa mobil bus lah gitu, mobil bus. Istilahnya kalau bawa bis saya itu tahun 90. Tahun 90 sudah bawa bus. Bis. Sampai sekarang ya, sudah Sekarang. 31 tahun berarti ya. Berarti emang dari awal sudah di ALS. Dari awal-awalnya dulu masih mobil hutan desa Bang. Angkutan desa. Lup Raya itu namanya, masih ada dulu di Sidimpuan itu. Lup Raya. Lubu Raya namanya. Ya istilahnya dia kan dari Kota Nopan Ah. di Parang Sidimpuan gitu, dia perjalanan entah 100 kilo lebih lah. Oh. Kota Nopan ke Padang Sidempuan gitu Iya. ya. Di petak-petakan aja Pak. Nah, kalau dulu Pak Jon bawa kan masih angkutan desa. Iya. Itu belum masih kena aku Bang. Oh, masih kena. Iya. Masih kena di tahun 90 itu ya. Tahun 90 baru tahun 87 saya di mobil itu. Istilahnya Bang gini, perjalanan hidup lagi nih. Iya, perjalanan hidup. Pertama-tamanya inilah Ah. kita kan orang dusun. Iya. Istilahnya orang, boleh juga orang pedalaman kita. Ah. Orang jauh dari kota. Iya. Istilahnya saya berpikir dulu itu tidak mungkin menginjakkan kota. Karena jauh Bang. Iya, jauh. Tidak pernah menginjak kota. Ah. Saya menginjak kota itu Bang kira-kira kelas berapa ya? Kelas 5 SD menginjak kota. Kota ini kota apa yang Kota Nopan Bang. Oh, Kota Nopan. Oh, itu berarti Kota Nopan sudah termasuk kota besar lah jadinya Iya ya. di situ. karena itu kecamatan. Ah, kecamatan. Istilahnya saya melihat aspal ini berarti umur kelas 5 SD. Saya nengok aspal. Kelas 5 SD. Aha. Baru saya tahu aspal ini. Oh. Sebelum itu saya nggak pernah nengok apapun. TV nggak ada di kampung-kampung waktu itu, TV pun nggak ada kan? Radio? Radio ada. Ada, radio ada ya. Iya. Itu Ada, pun di hanya- kampung itu cuma satu radio yang ada. Oh. Itu radio cuma waktu itu masih ku ingat itu siarannya BBC London. BBC London. Apa itu aja? Itulah siarannya Bang. BBC London. Udah nggak tahu lagi kalau Iya kan itu. Masih ku ingat tuh Bang.
Itu kita kalau dengar berita, orang semua dengar itu nih. Dengar semua. Berarti satu radio itu didengarkan orang banyak lah ya. Bang. Dengar orang banyak. BBC London ya. Itu siarannya BBC London. Masih ingat itu. Jadi istilahnya menginjak kota itu umur kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Pertama kali ke Kota Nopan. Iya, pertama kali keinjak aspal ini. Oh, nginjak aspal. Istilahnya masuk SD kan 6 tahun. Iya. Tambah 5 tahun berarti umur 11 tahun. Baru menginjak aspal. aspal. Oh, berarti Pak Jon SD di Kota Nopan ya? Di kampung, Pak. Oh, di kampung. Di perkampungan. Oh. Itu sangat jauh dari kota. Itu pun tidak ada kendaraan itu, Pak. Jalan kaki. Jalan kaki kira-kira berangkat jam 4 subuh, nyampe nanti jam 5 ke Kota Nopan sore. Satu hari lah penuh jalan itu. Satu hari yang jalan kaki ya? Satu hari, Pak. Nah, pertama kalinya Pak Jon gabung ke bus, ke angkutan lagi nih, angkutan. Iya, ke angkutan lah ya. Istilahnya kita dulu di Kota Nopan ini, istilahnya datang angkot-angkot itu kita bantu nyuci karena kita suka gitu, bukan mengharapkan apa-apa nih, Bang. Iya. Karena suka, ada kendaraan gini kita bantu nyuci, bersihin. Jadi supirnya kan istilahnya Senang ya? senang. Kita nggak mengharapkan apa-apa ini dah. Iya. Karena kita cuma senang ngelihat mobil itu. Nanti kalau dia nyuci, Pak dibantuin gitu. Oh, nggak apa-apa katanya. Ayo katanya, rame-rame katanya. Rame nyuci gitu ya. Jadi nyuci rame-rame. Nah, awalnya berarti jadi tukang cuci lah kita bilang. Iya, boleh dibilang loh, Bang. Itu ke awal-awal ke mobil. Tukang cuci itu pun bayar nggak dibayar gitu ya? Ya cuma kesenangan aja. Nah, kesenangan Kita aja. kan mandi di sungai. Oh, berarti nyuci mobilnya di sungai ya? Oh. Bukan di Darsemir, Pak. Aku pikir di Darsemir, Pak Jon. Nyuci mobilnya di sungai. Di sungai kan dia datang. Ada iya. pantainya kan sungai itu. Iya. Dia datang nanti kan dia nyuci sendiri. Jadi kita mandi di situ. Pak, bantuin, Pak. Ayo katanya. Nanti pulangnya kan ikut dia. Iya. Pulang ke kira-kira istilahnya tempat kita mandi ini 2 kilo Dari rumah gitu ya? dari rumah. Jadi selesai nyuci nanti ikut sama dia. Oh, pulangnya gitu ya? Mengharapkan itu aja. Itulah upahnya. Nah, Dia pasti tahu itu. setelah jadi tukang cuci mobil, awal jadi kernek Pak Jon? Awal jadi kernet, ya kayak main-main di situ lah terus di daerah situ. Akhirnya kenal orang, kita bilang, Bang, boleh ikut gitu. Oh, ikut ya? Ya kemana katanya? Ya ikut-ikut dulu gitu. Ya nggak apa-apa katanya, tapi kalau gaji nggak ada ya katanya. Oh ya nggak apa-apa, Bang, makan yang di sana itu ya kan, dibilang aja. Oh, sama kayak yang sekarang juga lah ya, makan di rumah makan gitu ya? Yang penting makan aja. Lepas makan lah ibaratnya. Nah kita kan mau ikut aja. Iya. Mau jalan-jalan lah ibaratnya. Nah, jadi kernek Pak Jon berarti kalau untuk dunia bus yang jadi kernek juga kan awalnya? Iya, dari kernet, Bang. Kernek bus ini kapan awalnya Pak Jon? Istilahnya di ALS ini. Ya kalau di ALS lah kita cerita. Di ALS. Masuk saya di ALS memang tahun 88 udah masuk saya dari kernet. Tapi nggak lama lagi ke kampung lagi gitu istilahnya kan. Nggak menetap. Iya. Tahun 88 Pak Jon itu ikut trip mana? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, berarti Pak Jon tahun 88 sudah nginjak kota Jakarta ya? Udah menginjak kota Jakarta. Udah hebat lah Pak Jon. Aku pertama kali ke Jakarta tahun 2012. Tahun 88 Pak Jon sudah ke Jakarta jadi kernek di ALS. Ya, tapi cuma istilahnya itu kan belum tahu kita apa-apa ini gitu. Cuma ikut-ikut lah ibaratnya kan. Masih belajar-belajar lah. Nah, yang menetap Pak Jon mulai kapan? Yang menetap? Iya, sudah menetap jadi kernek ALS gitu. Oh iya. Kira-kira 2 tahun sebelum itu. Sesudah itu 2 tahun lagi. Udah tetap. Oh, sudah tetap. Awal pertamanya Pak Jon tetap jadi kernek di mana? Di ALS nomor 170. 170. Sibolga Jakarta. Oh, Sibolga Jakarta. Bidang Sibolga Jakarta. Baru setelah itu
Setelah memang di situ juga jadi supirnya. Oh, berarti mobil pertama yang Pak John bawa 170 ya? 17 belajar di situ, nyupir di situ. Jadi supir 2. Iya. Jadi supir 2 di 170. Iya. Itu masih satu toke dengan yang sekarang Pak John? Iya, waktu dulu kan belum bagi. Oh, masih gabung di Mandira itu ya? Enggak Bukan ya? di sini di pool. Oh, di pool ya? Ya karena udah almarhum yang punya bapak atau opung namanya di Medan kan. Ya Opung. Dibagilah bagi 3 mobil ini. Iya. Ada yang ke Mandira sekarang. Ya. Nah, dua orang kakak adik dapat yang di Marindal kan. Di Marindal, iya. Dibagi 3 lah di sini semua. Oh. Itu Nopin 170 ya? Waktu itu. Setelah Nopin 170 ini Pak John kemana lagi? Habis itu cuma sebentar menyincu ke Jember. Oh, jadi cincu? Ya, diangkat jadi cincu. Oh, mungkin karena kerjanya bagus lah Ya, ya. diangkat jadi cincu ke Jember 309 mobilnya. 309. Diangkat. Oh, artis Jember sekarang ya? 309. Ya mungkin juga. Yang Mandira. Dia Mandira. Juga. Tapi waktu itu kan udah bagi itu. Oh iya, udah bagi. Udah pindah. Iya, Udah pindah dia ke Mandira. Mandira ya. Jadi 170 pindah ke Mandira, 309 pindah ke Mandira. Nah, kita kan ikut karyawannya, Pak. Oh. Akhirnya Pak John gabung ke Mandira 309. Iya. Jadi cincu. Dan cincu. Nah, setelah jadi cincu di 309 baru ke 270. sampai sekarang. Jadi cincu Pak John ya? Iya. Berarti awalnya gabung di 270 jadi cincu juga? Iya. Udah langsung. Itu tahun berapa Pak John? Tahun 2005. 2005. Ya. 2005 jadi cincu 270 sampai sekarang. Berarti sudah sekitar 16 tahun. 16 tahun jadi cincu. Nah, pertanyaannya gini Pak John. Sudah lama gabung di dunia bus gitu kan. Ada nggak Pak John timbul rasa bosan gitu? Ah, gini-gini aja kerjanya gitu. Sebenarnya gini Pak. Nah. Nggak bisa kita bilang besar itu karena tanggung jawab kita besar. Istilahnya apapun yang kita kerjakan itu yang penting halal, makan keluarga ya gitu. Iya. Berarti tetap pada akhirnya ingat keluarga aja. Iya, gitu. Ya, kuncinya keluarga Bang. Kalau kita nggak ikut keluarga pasti kita bosan nanti. Malas. Iya. Kalau kita nggak mikirkan keluarga gitu ya. Bang. Sebenarnya kita dengan aspal ini aja Bang tiap hari bosan. Tapi demi keluarga itu aja kuncinya. Demi keluarga. Nah, itu juga Pak John. Kan tiap hari ngelewati rute yang sama nih. Misalnya Medan Jogja, Medan Sidempuan, Bukit Tinggi, baru pulang nanti Pekanbaru gitu kan? Iya Bang. Ya. Nah, itu nggak bosan Pak John tiap hari. Aduh, tiap besok ngeliat ini lagi ya. Bang. Bosan juga bosan ya? Kita itu Bang. Bosan Bang. Cuman tetap lagi ingat keluarga. Ya, ingat keluarga itu aja kuncinya. Tetap pada keluarga lagi Pak John. Ya, tetap pada keluarga. Nah, Pak John kan yang aku tahu ini kan Pak Mamat juga, itu kan adiknya Pak John. Ya. Nah, selain Pak Mamat, yang adik kakak Pak John yang gabung di ALS juga ada lagi? Cuma Wildan yang supir sekarang. Oh, itu adik Pak John? Iya. Adik kandung? Iya. Oh. Adik kandung Pak John ya, Wildan ya? Laki-laki yang paling kecil di rumah itu Bang Wildan ya? Oh, belum tahu Bang kemarin. Ya, karena aku kan beberapa hari ini sibuk ngapain pasien COVID kan, jadi nggak pernah megang HP lagi gitu. Nah, aku baru tahu itu Bang Wildan itu adiknya Pak John. Karena kemarin di video yang kita balik dari Rokan Hilir itu Pak John, aku bilang di video itu cara pembawaannya Bang Wildan itu sama Pak Muhammad hampir sama. Oh, berarti adik kandung ya. Oh, itu yang paling kecil Pak John. Paling kecil laki-laki Pak. Sebelum di 270 di mana? Orang dia dulu di Kenek 270. Oh, keneknya Pak John ya? Iya. Dua Kenek dulu 309 sama si Muhammad. Baru pindah kami ke 270, Kenek lagi Muhammad sama Wildan di situ. Oh, dua-duanya jadi Kenek? Ya, disitulah diajarin bawa mobil. Oh, berarti Pak Muhammad yang ngajarin Pak John ya? Sama dengan Bang Wildan juga yang ngajarin Pak John juga gitu. Iya. Oh, asik juga gitu Pak John ya? Disitulah Muhammad sama Wildan bisa bawa mobil.
Aku baru tahu ini Bang Milen itu adiknya Pak John. Iya. Nah, kalau menurut Pak John ini, kan kalau orang-orang juga biasanya gitu Pak John. Saya kayak abang adik itu selalu ada aja selisih pahamnya. Kalau kan anak tunggal kan. Itu pasti. Ah, itu pasti. Nah, kalau Pak John jadi mengatasinya gimana ya? Ibaratnya kalau dalam perjalanan pasti ada selisih paham kan gitu kan. Iya. Nah, itu gimana Pak John? Kalau Pak John lah mensiasatinya gitu. Oh, yang begitu istilahnya gini, kalau mereka pun paham sebenarnya itu Pak. Ah. Apa yang dilakukan mereka yang salah atau enggak. Kita istilahnya mengingatkannya pelan-pelan yang baik gitulah, jangan kita senggak gitu. Oh, jangan pakai emosi duluan jangan ya. pakai emosi, jangan di depan orang. Istilahnya kalau di depan orang itu kan harga diri walaupun siapa kan gitu. Iya. Itu istilahnya kan banyak orang marah-marah di depan orang. Gitu. Dan jangan waktu makan, orang sering marah waktu makan. Kalau makan dulu aja. Ya, gitu. makan dulu, selesai dulu makan, baru nanti ingatkan. Oh, gitu ya. Istilahnya gitu. Iya. Jangan waktu makan kita marah-marah di situ. Jangan. Jadi makan itu haknya itu. Iya. Sedangkan mau ditembak mati aja kalau minta makan dikasih kok. Apalagi kalau kerja ya. Apalagi kerja gitu, makan itu biar dirasakannya dulu, makan itu haknya. Baru habis itu kita bicarakan baik-baik. Ya. Baru dibicarakan nanti baik-baik. Nah, kalau pengalaman mungkin Pak John orang-orang juga sudah banyak tahu lah. Di channelnya Mas Agung juga mungkin sudah banyak dibahas juga pengalaman-pengalaman Pak John. Terakhir yang di videonya di videonya Bang Adit Imotorium Vlog juga ada bahas-bahas pengalaman Pak John kan. Kalau aku sekarang ini pembahasannya lebih kayak gini Pak John. Setelah menjadi, kita bilang sekarang ini konsepnya terkenal lah, terkenal. Setelah orang-orang tahu, Ya banyak yang kenal gitu. banyak yang kenal dengan 270 gitu kan. Hal positif yang paling Pak John rasakan apa? Setelah terkenal lah gitu. Setelah orang-orang tahu dengan Pak John Iya. gitu. Hal positif yang paling Pak John rasakan? Positifnya itu istilahnya sekarang kan udah banyak kawan. Oh, banyak kawan. Jadi Ya. di mana-mana pun kita nggak takut lagi. Itulah istilahnya. Itu nomor satu. Kita istilahnya dulu kan kalau kita rusak di perkampungan sana istilahnya kan, Iya. nggak ada satupun orang datang. Nggak ada yang kenal juga ya. Apalagi di tengah hutan. Iya. Istilahnya sekarang di tengah hutan pun kita udah tahu orang di mana-mana udah kenal, pasti ada yang datang. Ada yang datang ya. Itu hal positifnya. Itu pertama. Yang pertama. Kalau Pak John menilainya, aku pengen tahu sebenarnya Mas Agung. Kita kan bilangnya kan Mas Agung sebagai pionir lah, sebagai Iya. orang yang pertama Iya. mengekspos ALS dengan cara berbeda lah gitu kan. Cara berbeda. Nah, Pak John, Mas Agung di mata Pak John itu bagaimana Pak John? Oh, kalau Mas Agung di mata saya itu istilahnya manusia yang baik lah istilahnya itu. Mas Agung ya. Dia tidak merasa lelah untuk memberi yang terbaik. Karena walaupun dia agak sakit jadinya, tetap dia memberi yang terbaik, nggak kepala kita tahu gitu. Dia terus berusaha gitu. Tetap berusaha memberikan yang terbaik. Iya. Apalagi sekarang Mas Agung Nasution. Nah, itu Mas Agung di mata Pak John. Iya, itu ya. Kalau Pak Hendri Habibie, Pak Hendri Habibie, Iya. ya sosok orang tua yang baik gitulah. Pak Hendri Habibie Pak Iya. John. Sosok orang tua yang baik. Kali kan, habis itu udah bosan kan. Kalau Pak Habibie sebenarnya itu tidak bosan-bosannya gitulah. tidak bosan-bosannya dia berbuat baik Dia lah. berbuat gitu. baik itu. Nah, kalau ALS yang lain aku nggak tahu Pak John ya. Tapi yang aku tahu Pak John punya tim lah, kita bilang tim sahabat ALS 270. Nah, ini kan hal yang unik juga Pak John. Iya, unik memang. Ada satu Nopin, ada ibaratnya kalau kita bilang sekarang fans lah ya, Iya, ada iya. keluarga lah kita bilang Iya, gitu, keluarga. Itu seperti keluarga. Keluarga lah gitu. Nah, itu kayak mana di mata Pak John gitu dengan adanya sahabat ALS 270 itu gitu. Saya sangat senang itu Bang. Saya sangat menghormatinya itu Bang. Itu grup itu. Sudah anggap seperti keluarga lah. Ya, karena isinya itu seperti keluarga Bang.
isinya di dalamnya itu seperti keluarga. Seperti keluarga ya. Istilahnya satu yang sakit di dalam itu kita merasa Sakit semua. ikut kita sakit, gitulah Ikut istilahnya. merasakan sakitnya lah Pak Jon ya. Karena aku anggap itu satu rumah. Oh, gitu Penganggapan ya. saya itu satu rumah, Pak. Dengan satu sahabat 270 Iya, di itu ya. sahabat 270 itu. Setelah menjadi terkenal begini Pak Jon, ada nggak maksudnya gini, merasa risih gitu, aduh orang-orang selalu mengikuti aku kemana-mana gitu? Tidak, Bang. Tidak ya? Kalau terus terang kalau saya ya. Tidak Tapi ya? kalau yang lain tidak tahu lah. Ya, kita kan bicarakan mengenai Pak Jon Ya, gitu. kalau saya itu gimana, istilahnya selagi saya masih bisa, nah itu kunci ya, Bang. Memberikan yang terbaik. Selagi saya masih bisa, Hmm, gitu. ibaratnya kan kayak gini Pak Jon. Ada youtuber yang masuk aja, maksudnya ngeliput, aduh. Iya, ya, tidak tahu kita istilahnya kan. Iya, diberhentikan lagi mobil ini, Iya, lagi iya. enak-enak jalan gitu. Iya, Nah, iya. itu Pak Jon gimana? Dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Jon, Nggak ya. apa-apa. Berarti memang pada dasarnya, apakah Pak Jon merubah, misalnya gini, karena sudah terkenal sekarang, ya udahlah aku makin baik aja lah sekarang, atau memang dari dulu Pak Jon sudah seperti ini gitu? Kalau saya, perasaan saya gimana dulunya begitulah juga sekarang, Bang. Oh, nggak ada yang dibuat-buat Pak Jon ya? Nggak ada yang diapa-apain. Berarti memang dari awal ya, inilah aku apa adanya gitu Pak ya? Ya, beginilah dulunya, begitulah kita sampai sekarang beginilah. Kan kalau kita jahat dulu istilahnya gini-gini, pasti banyak yang marah sekarang. Orangnya itu bukan begitu gitu. Oh. Nggak mungkin nggak ada yang tahu kita dari kampung kita sana. Oh iya ya, berarti Apalagi ibaratnya Kota Nopan itu apa namanya? nggak mungkin ibaratnya Luas itu. Iyalah, ibaratnya kalau seandainya Pak Jon sekarang tiba-tiba jadi orang yang baik, mungkin ada aja yang bilang dulu nggak kayak gini ya dia gitu ya. Ya belum ada yang begitu kan, berarti kita dari dulu begitu, sekarang pun dari begitu. Nah, kan jadi cincu ini kan, maksudnya gini Pak Jon, jadi cincu kan banyak tanggung jawab yang besar ini. Ya, Kalau beberapa cincu yang lain ada yang tidak, mungkin dia orangnya memang pendiam gitu, tidak mau open dengan orang yang lain gitu. Nah, Ya. Pak Jon kenapa mau open sama yang lain gitu? Bahkan orang yang baru kenal pun Pak Jon mau open gitu. itu memang gini, Bang. Setiap orang yang menegur saya pasti dia jawab. Itulah istilahnya. Iya. Siapapun dia, walaupun saya nggak kenal, saya tetap menjawabnya. Tapi kalau saya ditegur, Bang, masa mungkin tegur orang kita nggak jawab? nggak Ya? jawab kita. Sedangkan angkot aja mana, Bang? Kalau enggak kita bilang kan, enggak, gitu. Ya kan, Bang, sering kan, Bang, gitu. Iya. Datang angkot gitu, tidak berdiri. Kan biasa itu berhenti di mana, Bang? Kan banyak orang diam. Iya. Kan gini aja tangan kan udah enak Udah tahu perasaan dia, dia, iya, gitu. iya. Daripada dicuekin lah ibaratnya. Iya, banyak yang dicuekin di jalan ini. Istilahnya datang angkot, mana Bang, titit katanya, mana? Nggak ada yang jawab, kadang-kadang untuk gini aja kan nggak apa-apa lah. Berarti ibaratnya Pak Jon juga mungkin membawakan ketika Pak Jon jadi supir, Pak Jon nawarkan ke penumpang Medan, terus penumpangnya diam. Mungkin Pak Jon membawakannya ke situ ya, biar makanya jangan cuek sama yang lain. Iya. Ya. Oh, nggak usah dicuekin lah. Nggak Itu usah kan dicuekin. ya untuk apa, cuma melambaikan tangan aja kan istilahnya. Apalah susahnya gitu. Gitu ya. Ya. Kalau Pak Jon sudah adakah kepikiran untuk mungkin sudah saatnya setelah 31 tahun jadi bawa bus, sudah saatnya untuk istirahat lah di rumah dengan keluarga gitu, menikmati waktu dengan keluarga. Apakah sudah mulai kepikiran ke arah sana Pak Jon? Kalau ke situ belum, Bang. Belum ya. Karena tanggung jawab kita masih, namanya itu masih di tanjaan. Kita ini sekarang masih nanjak ini, istilahnya anak-anak masih kecil, nanjak lah namanya kan. Iya. Mungkin nanti kalau udah menurun baru ada kepikiran, istilahnya ada nanti menurun, udah besar-besar gitu kan, udah menurun namanya itu. Iya. Tapi kalau sekarang masih belum kepikiran Pak Jon ya? Belum kepikiran. Nah, terakhir ini Pak Jon, saran Pak Jon untuk anak-anak muda yang ibaratnya gini lah, mungkin kayak yang pernah kita bahas Pak Jon, sedangkan kita dulu yang baik-baik aja waktu masih kecilnya, Iya. sekarang susah gitu loh. Apalagi yang sekarang sudah mulai bertingkah-tingkah gitu kan.
Nah, ada nggak maksudnya saran dari Pak John gitu untuk anak-anak muda, kami lah generasi-generasi penerus ini gitu? Kalau menurut saran saya untuk anak-anak muda ini, berbuat baik aja lah, itu yang penting. Berbuat baik Pak John, ya? Berbuat baiklah Tanpa memandang siapapun itu. tanpa memandang siapapun. Berbuat baiklah kita, itu kuncinya bang. Kunci dari kehidupan menurut Pak Kunci John. dari kehidupan itu. Cuma itu kuncinya. Mungkin nanti dimanapun kita, kalau kita baik itu bang, kita diterima. Oh iya. Istilahnya kalau bahasa orang tua, kalau merantau gitu bawa ayam betina katanya. Oh, apa itu maksudnya? Sifat ayam betina bang, cari kawan. Oh. Jangan dibawa sifat ayam jantan. Merasa angkuh gitu ya. Cari lawan dia bang. Oh jangan. Ini aku baru tahu Pak John. Itu dibilang orang tua, bawalah sifat ayam betina. Kalau mau kemana pun merantau. Gimana Ya? kita itu pasti cari kawan itu. Oke. Jangan kita bawa sifat ayam jantan itu. Cari lawan. Iya, di depan rumah kita pun dapat lawan nanti. Jangan ngapain jauh-jauh. Oke Pak John. Itu bang. Oke. Untuk apa kita jauh-jauh istilahnya dari Kota Labuan ke sini cari lawan? Iya. Terima kasih banyak ini Pak John. Iya, sama-sama bang. Sudah mau berbincang-bincang dengan iseng-iseng lintas lah gitu. Hati-hati Pak John di perjalanan nanti. Iya, Bang. Semoga selamat sampai ke Jogja. Amin. Dan balik lagi ke sini selamat juga. Amin, Nggak Bang. ada halangan jalan. Oke Pak John. Iya bang. Terima kasih teman-teman iseng-iseng lintas. Kita sudah sampai di Mabes, kita mau turun bikin video lagi.